Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Tuhan. Ya, kakak harap pagi ini adik-adik semua sudah siap di depan laptop masing-masing, di depan PC masing-masing, di depan HP masing-masing ya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya. Persiapkan hati dan pikiran kita. Ayo. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami sembah Tuhan, kami muliakan, kami mau lebih lagi berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami mau tetap tinggal
Katakan Yesus, Yesus Engkau berarti dalam hidup kami adik-adik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bahkan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Saat pagi yang indah ini kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau mempersembahkan hati kami, hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tetap bersorak-sorai dan bersukacita karena Engkau baik, dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kakak harap kita tetap bersukacita ya. Di masa pandemi ini mungkin sekolah juga masih online, kita mau tetap memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Ayo kita sama-sama bersukacita, kita memiliki hati yang gembira, hati yang senang untuk memuliakan Dia. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan, adik-adik bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Haleluya. Kasih Yesus itu indah, sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Biarlah pujian ini yang kita naikkan, kita mau tetap bersuka cita. Ya adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kepikiran kita mau memuji, memuliakan nama-Nya. Kita fokuskan dan kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat adik, bertemu lagi dengan kakak di minggu terakhir bulan September dengan tema yang sama ya adik ya. Renewal of Service and Worship ya, pembaruan dalam pelayanan dan persembahan penyembahan. Oke, pada saat ini kita akan belajar dari seorang raja yang termuda dari suku Yehuda ya Dede ya. Suku Yehuda adalah suku dari bangsa Israel ya. Ini rajanya seusia adik-adik saat ini ya, berusia 8 tahun sudah menjadi raja. Ya, mungkin ada sebagian adik yang sudah tahu. Ini rajanya bernama Raja Yosia ya Dede ya. Dia usia 8 tahun sudah diangkat menjadi raja dari bangsa Yehuda, Raja Yehuda ya, bukan Raja Israel. Karena apa Dede ya? Raja Israel terakhir adalah Hosea. Zaman Hosea adalah raja terakhir. Nah setelah Raja Hosea meninggal, bangsa Israel menyimpang jauh dari jalan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah pada saat itu bangsa Israel dikacau balaukan oleh Tuhan, menjadi terpecah belah ya Dede ya. Jadi yang masih berkenan kepada Tuhan adalah dari bangsa Yehuda ya Dede ya. Karena apa? Janji Tuhan kepada Daud bahwa anak sukunya tetap akan memimpin bangsa Israel ya. Ya kita buka aja Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ya Dede ya. Di situ natnya bertulis Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali ya. Kakak bacakan ayat pertama sampai kedua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ya. Ya Dede ya. Jadi Yosia adalah keturunan dari Daud ya. Di situ tertulis jelas bahwa kata Alkitab Yosia tidak menyimpang dan ke kiri, tetap berada di jalan Tuhan ya, dididik oleh orang tuanya, percaya kepada Tuhan, tidak seperti bangsa Israel yang sudah menyembah berhala, sudah tidak percaya kepada Tuhan, sudah jauh di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Makanya oleh sebab itu Raja Israel sudah ditiadakan oleh Tuhan, dikacau balaukan pemerintahannya ya Dede ya. Nah, apa yang dilakukan Raja Yosia pada saat dia memerintah? Ayat ketiga kita baca ya Dede ya. Kakak lanjutkan. Dalam tahun yang 18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia
bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Ayat keempat, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Ayat kelima, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ya. Ternyata Raja Yosia menyuruh apa? Memberikan persembahan yang diberikan rakyat kepada pekerja-pekerja yang ada di rumah Tuhan. Karena pada saat itu rumah Tuhan kondisinya tidak terawat ya, karena bangsa Israel sudah jarang yang pergi ke rumah Tuhan. Sudah ada yang menyembah berhala, menyembah Baal. Ya. Raja Yosia tahu ketika rumah Tuhan ini tidak terawat, maka Raja Yosia menyuruh memberikan persembahan dari rakyat kepada pekerja-pekerja yang ada di dalam rumah Tuhan untuk dikelola, memperbaiki rumah Tuhan ya. Karena Raja Yosia sadar bahwa pembaruan dalam pelayanan dan persembahan itu harus dimulai dari rumah Tuhan ya. Itu adalah tanda bukti kita percaya kepada Tuhan ya. Nah, ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan Yosia, apa yang terjadi adik-adik? Kakak singkat ceritanya ya. Pada saat Tuhan melihat Yosia melakukan perbaikan rumah Tuhan, Tuhan berkenan kepada Yosia. Nah, pada saat rumah Tuhan itu diperbaiki oleh tukang-tukang yang dibayar oleh pekerja di dalam rumah Tuhan, pekerja-pekerja ini menemukan kitab suci yang telah tersembunyi di dalam rumah Tuhan ya. Nah, ketika diberitahukan kepada pekerja rumah Tuhan itu, kepada Raja Yosia ditemukan kitab, Raja Yosia kaget. Kata Raja Yosia, coba kau tanyakan apa arti kitab ini, gulungan kitab ini kepada hamba Tuhan ya, kepada hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau tidak salah namanya Hilkia ya Dede ya, nama hamba Tuhannya hamba Tuhan Hilkia. Nah, ketika disampaikan itu, ternyata Tuhan berkata kepada Hilkia seperti ini. Di dalam kitab itu ternyata tertulis amarah Tuhan kepada bangsa Israel ya Dede ya, bahwa Tuhan akan menimpakan malapetaka yang besar, yang dahsyat kepada bangsa Israel. Nah, ketika Raja Yosia mengetahui hal ini, dia menjadi apa? Menjadi sedih dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia langsung merobek jubahnya dan berlutut memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsa Israel ya Dede ya. Nah, ketika Tuhan melihat Raja Yosia ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menjadi berbelas kasihan kepada Raja Yosia. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada Raja Yosia, yang dijanjikan Tuhan kepada Raja Yosia, kita baca di ayatnya yang ke-18 ya Adik ya. Akan bacakan ayat ke-18, ayat 18. Ini adalah firman Tuhan kepada Raja Yosia. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan itu. Nah, inilah janji Tuhan ya Dede kepada Raja Yosia di ayat terakhir, ayat 20. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja ya. Ya, luar biasa sekali janji Tuhan kepada Raja Yosia. Hukuman Tuhan tetap akan Tuhan jalankan, tetapi tidak pada masa hidup Raja Yosia. Selama masa hidup Raja Yosia akan melihat apa? Damai sejahtera, kemakmuran ya, kesejahteraan rakyatnya. Itulah janji Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia meninggal, baru malapetaka yang untuk bangsa Israel yang tidak percaya akan diturunkan kepada umat Israel dari Tuhan. Itu setelah Raja Yosia wafat ya dia. Raja Yosia mati, meninggal, baru malapetaka itu akan diturunkan oleh Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada Raja Yosia ya. Oke adik-adik ya, dari kisah Raja Yosia ini kita mengambil kesimpulan bahwa
Tuhan sangat berkenan atas pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yosia, dimulai dari rumah Tuhan, membarui pelayanan dan persembahan melalui rumah Tuhan. Tuhan sangat berkenan ya, dan Tuhan menjanjikan damai sejahtera selama hidup dan kepemimpinan Raja Yosia ya adik-adik ya. Nah, jadi kita harus belajar dari Raja Yosia bahwa jika kita ingin hidup damai dan sejahtera, kita harus memperbarui pelayanan dan persembahan kita. Kita buktikan dengan apa? Dengan beribadah ke rumah Tuhan ya, ya. Kita harus peduli dengan rumah Tuhan juga ya. Dan Kak, kan kalau doa di rumah bisa Kak, iya memang bisa. Tetapi sebagai orang percaya, rumah Tuhan itu sebagai tanda simbol bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya Dede ya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya ya. Firman Tuhan Kakak cukupkan sampai di sini. Ya Adik-adik ya, Kakak akan memberikan kuis, satu pertanyaan kepada adik-adik yang bisa menjawab akan Kakak kasih hadiah ya. Pada usia keberapa Raja Yosia memperbaiki rumah Tuhan ya Adik ya? Yang bisa jawab, adik-adik jawab di komen. Nanti yang komentar pertama yang pertama dan yang benar akan Kakak like dan Kakak kasih hadiah ya. Oke, ingat ya pertanyaannya, pada usia keberapa Raja Yosia memperbaiki rumah Tuhan ya. Ya, sekian Kakak cukupkan firman yang Kakak sampaikan. Tetap kita menjaga kesehatan ya Dek ya, dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kita tetap jaga kesehatan. Kita akan berdoa setelah kita mendengar firman Tuhan ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya Dek ya. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami seperti Yosia yang begitu peduli akan rumah-Mu Tuhan, peduli akan pelayanan dan persembahan kami kepadamu. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau sertai kehidupan kami agar berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, dadah. Nah, adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalian harus melakukan firman Tuhan tersebut ya. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sambil memuji Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati aku berlimpah-limpah. Memberkati aku melimpah-limpah dan
Biarlah hidup kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah kami pada pagi yang indah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang memberi perkenanan dalam hidup kami dan adik-adik semua di tempat masing-masing ya Tuhan. Memberkati orang tua mereka masing-masing. Berkat-Mu atas mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Teman-teman, jangan lupa selalu menerapkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, menjauhi kerumunan,